Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita membahas fisika dasar lagi, yaitu lensa cekung. Soalnya seperti apa? Mari kita lihat bareng-bareng bahwa ada sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Cekung ya, lensa cekung. Jika jarak benda adalah 6 cm, tentukanlah jarak bayangan, perbesar bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Nah, kita jawabnya seperti apa? Ya, kita coba rangkum dulu ya yang diketahui apa. Ya, kita tulis bahwa benda setinggi 1 cm, berarti ini H-nya ya. H sama dengan 1 cm, kemudian lensa cekung. Fokusnya adalah 2 cm, karena dia lensa cekung, dia sifatnya adalah divergen, gitu. Menyebarkan, pembiasan cahayanya menyebar gitu, nggak memfokuskan. Artinya dia minus ya, minus 2 cm, dan jarak benda adalah 6 cm. S-nya sama dengan 6 cm. Ini tidak diketahui, tidak dibilang ya ini di depan atau di belakang lensa, tapi jika tidak ada keterangan seperti ini, asumsi saja bahwa benda ada di depan lensa gitu. Jadi ada positif 6 gitu ya. 6 cm. Ini satu saya di depan lensa. Oke. Lalu bagaimana mengerjakannya? Sama semua soal lensa dan cermin itu rumusnya sama semua, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, seperti yang sebelumnya saya pernah bilang juga bahwa ada beberapa buku yang bilang jarak benda itu bukan S tapi P dan Q gitu ya. Jadi jarak benda itu P, jarak bayangan itu Q gitu ya. Tapi di sini kita gunakan S dan S aksen saja ya. Oke, tinggal kita masukkan 1/F, F-nya adalah minus 2 gitu. 2 cm kan, jadi semuanya kita akan memakai satuan cm. Jarak bayangannya adalah 6 cm ya. Dia 6 positif ditambah 1/S aksen. Maka 1/aksen sama dengan ini pindah ke sana kan gitu ya. Jadi 1/-2 dikurangin 1/6. Artinya kalau kita jumlahkan ini ya 6 lah ya. Jadi ini berapa? 3, minus 3 ya. Ini dikurangin 1. Maka didapat minus 4/6. 1/S aksennya. Karena 1/S aksennya 4/6, maka S aksennya sama dengan minus 6/4. Atau ya minus 1,5 cm. Oke. Bisa kita tulis ini bahwa jarak bayangannya S aksen sama dengan minus 1,5 cm. Oke. Perbesaran bayangan gimana? Ini M gitu ya. Nah, kita tulis nih M itu sama dengan minus S aksen per S, yaitu minus S aksennya adalah minus 1,5 per apa tadi? S ya. S-nya adalah 6. Nah, berarti ini jadinya positif ya, minus minus positif 1,5/6, ya 3/12 ya, 3/12 atau 1/4 ya, berarti 1/4 kalinya gitu ya, plus. Jadi nanti pada saat kita akan membahas tentang sifat bayangan bisa diketahui bahwa bayangannya bersifat tegak gitu. Berarti M-nya berapa? 1/4 kali. Jadi ini bukan diperbesar ya, diperkecil gitu. Tinggi bayangan gimana? Tinggi bayangan berarti H itu sama dengan M mutlaknya ya. Mutlaknya dikalikan dengan H. Oh, H aksen ya, H aksen dikali H. Ini 1/4 dikali H. H-nya adalah 6 ya. Bukan, nah, 1 ya H-nya, 1. Jadi sama dengan 1/4 cm. Tegak ya. Oke. Tinggi bayangan berarti H aksen sama dengan 1/4 cm. Sifat bayangan gimana? Sifat bayangan berarti ND ya. Ini saya tulis deh. Ini A, ini B, ini C, dan D-nya gimana? D. Pertama nyata atau maya gitu ya. Pertama ini
kita lensa ya. Karena dia lensa berarti kalau kita dapatkan dia ini minus, artinya dia maya gitu. Dia di depan lensa. Maka dia di sini disebut maya. Oke, kemudian tegak apa terbalik? Kita lihat di sini positif, maya tegak. Tegak diperbesar apa diperkecil? Ya diperkecil ya. Ya begitu ya, maya tegak diperkecil. Maya kenapa, saya ulang lagi ya, kenapa dia maya? Karena dia minus, S aksennya minus. Jadi bayangannya itu ada di depan lensa. Kalau lensa itu agar bisa ditangkap oleh layar gitu, dia nyata. Kalau mau nyata itu harus di belakang lensa, karena dia di belakang lensa ya, karena bukan cermin gitu. Dia membiaskan bukan memantulkan. Maka kalau dia itu minus, artinya bayangan ada di depan lensa. Sedangkan kalau dia positif maka di belakang lensa. Kemudian tegak dari mana kita tahu tegak? Karena dia perbesarannya dia bernilai positif, artinya tegak. Kemudian diperkecil dapat dari mana? Karena dia kurang dari 1 nih, M-nya. Nilai M-nya kurang dari 1. Jadi dapatlah jawabannya itu ya, maya tegak diperkecil. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.